Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Yulita, NIM saya 201090102. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sejak kita duduk di bangku SD, kita sudah diajarkan mengenai rukun iman. Rukun iman itu sendiri ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Rasul Allah. Iman kepada hari akhir. Dan iman kepada qada dan qadar. Namun, pengertian iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Jadi tidak hanya menghafalkan ke-6 rukun iman tersebut, kita perlu membenarkan hati kita bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Lalu mengucapkan dengan lisan, yang diucapkan pada kalimat syahadat, serta diamalkan perintahnya dan menghindari segala larangannya di dunia nyata ini. Setelah kita melakukan ketiga-tiganya, maka kita dapat tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Terdapat dalil nakli di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Fungsi iman kepada Allah. Yang pertama, menambah keyakinan. Kita telah mengetahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu serta memberikan nikmat ke seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kita akan semakin bersyukur dan yakin akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menambah ketaatan. Tentu saja, dengan beriman kepada Allah, kita dapat menambah ketaatan kita. Dengan beriman, hati kita akan terjaga dari larangan-larangannya, serta selalu menjalankan perintahnya dengan ikhlas. Ketiga, menenteramkan hati. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah akan merasa tentram hatinya. Hal ini nyata sudah dijelaskan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Yang keempat, dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Dan yang kelima, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Tentunya, dengan ketentraman hati yang kita peroleh, kita akan selalu diberikan kemudahan serta merasa lebih bahagia dalam menghadapi masalah. Hal ini dikarenakan kita dapat meyakini bahwa cobaan yang diberikan Allah tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Selain itu, kita juga menyadari bahwa Allah masih sayang terhadap kita. Sifat wajib bagi Allah. Selain memahami fungsi iman kepada Allah, kita juga harus memahami sifat wajib bagi Allah, yaitu 1. Sifat wujud. Kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan cara melihat lingkungan alam sekitar. Adanya semua benda di bumi pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat qidam. Artinya adalah terdahulu. Allah adalah Sang Maha Pencipta. Ketiga, sifat baqo. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekal dan tetap ada selama-lamanya. Yang keempat, sifat mukhalafatul lil hawadisi. Artinya bahwa Allah berbeda dengan semua makhluknya dalam semua hal. Yang kelima, sifat qiyamuhu binafsihi, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berdiri sendiri, sesuai dengan bunyi Quran surat Al-Imran ayat 2 yang berarti Allah tidak ada Tuhan.
yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Pengertian wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata. Wujud yang berarti keberadaan dan Allah. Wujudullah adalah perwujudan dari karakter dan sifat sehingga membentuk sebuah sifat menjadi sebuah objek yang nyata. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan yang arti harafiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Untuk pengertian tauhid rububiyah, yaitu adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur segala hal yang ada di dunia maupun akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Katakanlah, siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabb arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabb arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya? Jika kamu mengetahui, mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan ibadah. Segala macam ibadah harus dilakukan hanya kepada Allah untuk Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Rabb-mu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 163. Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-nama, maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka Dia adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia Allah, tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Yang terakhir, pengertian tentang tauhid asma wa sifat merupakan bagian dari mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengesahan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya.
yang mana nama-nama dan sifat-sifatnya ini telah diatributkan olehnya sendiri. Dan untuk contoh beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-harinya ada di video berikut. Contoh perilaku iman kepada Allah. Ada banyak sekali contoh perilaku iman kepada Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, beriman kepada kitab Allah, menafkahkan sebagian hartanya baik di saat waktu lapang ataupun sempit, selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi, dan mempercayai dengan benar rukun iman. Nah, itu tadi penjelasan mengenai rukun iman kepada Allah. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau kalimat yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.